Halo semuanya, kembali lagi ke video Math Club kali ini. Di video kali ini akan dibahas materi mata kuliah aljabar matriks mengenai ruang hasil kali dalam, topik sudut dan ortogonalitas. Tetapi sebelum kita memasuki topik sudut dan ortogonalitas, akan dibahas dulu mengenai ruang hasil kali dalam. Nah, berdasarkan definisinya, hasil kali dalam ruang vektor real V itu merupakan sebuah fungsi yang mengasosiasikan sebuah bilangan real UV dengan setiap pasang vektor di V yang sehingga aksiom-aksiom sebagai berikut terpenuhi untuk setiap vektor U, V, dan W di ruang vektor V dan semua skalar K. Aksiom-aksiom yang terpenuhi adalah symmetry axiom, additivity axiom, homogeneity axiom, dan positivity axiom. Sebuah ruang vektor real dengan hasil kali dalam itu disebut ruang hasil kali dalam real. Nah, yang perlu kita ketahui adalah aksiom-aksiom ini dibuat berdasarkan sifat dari dot product atau disebut juga Euclidean inner product yang didefinisikan sebagai jika U adalah U1, U2 sampai UN dan vektor V itu adalah V1 sampai Vn dan merupakan vektor di Rn, maka hasil kali dalam Euclidean dari U dan V adalah penjumlahan dari hasil perkalian setiap entry-entry yang bersesuaian. Nah, kemudian jika V merupakan ruang hasil kali dalam, maka panjang dari vektor U di ruang vektor V bisa dinotasikan sebagai norm U yang didefinisikan sebagai akar dari hasil kali dalam antara U dengan U. Kemudian jarak antara dua titik atau vektor U dan V itu bisa kita notasikan sebagai DUV yang didefinisikan sebagai norm dari U dikurang V. Sebuah vektor yang memiliki norm 1 itu disebut juga sebagai unit vektor. Nah, kemudian pada teorema 6.1.2 yang merupakan turunan dari aksioma ini, kita mendapatkan beberapa sifat aljabar dari hasil kali dalam, yaitu jika U, V, dan W merupakan vektor di ruang hasil kali dalam real V, dan jika K adalah merupakan sebuah skalar, maka hasil kali dalam antara 0 dan V dan hasil kali dalam antara V dengan 0 adalah 0. Kemudian, hasil kali dalam antara U dengan V tambah W itu sama saja dengan hasil kali dalam antara U dan V ditambah hasil kali dalam antara U dan W. Dan hal yang sama juga berlaku dengan pengurangan, yaitu hasil kali dalam antara U dengan V min W sama saja dengan hasil kali dalam U dan V dikurangi hasil kali dalam U dan W. Kemudian hasil kali dalam antara U min V dengan W itu sama saja dengan hasil kali dalam antara U dan W dikurangi hasil kali dalam antara V dan W. Dan yang terakhir, sebuah skalar yang dikaitkan dengan hasil kali dalam UV itu sama saja dengan hasil kali dalam antara U dan KV. Nah, sekarang kita akan memasuki dan mulai membahas mengenai topik sudut dan ortogonalitas. Nah, untuk membahas mengenai topik sudut dan ortogonalitas, kita pertama-tama mesti mengetahui apa itu Cauchy-Schwarz inequality. Cauchy-Schwarz inequality itu menyebutkan bahwa jika U dan V adalah sebuah vektor,
yang berada pada ruang hasil kali dalam real V, maka mutlak dari inner product U dan V akan bernilai kurang dari sama dengan norm U dikali norm V. Nah, dari pertidaksamaan Cauchy-Schwarz tersebut, kita dapatkan bahwa inner product dari U dan V dibagi dengan norm U dikali norm V itu akan selalu bernilai di antara min 1 hingga 1. Yang artinya terdapat theta yang bernilai di antara 0 sampai pi, sehingga theta itu merupakan cos inverse dari inner product U dan V dibagi norm dari U dikalikan V. Dan theta tersebutlah yang kita sebut sebagai sudut di antara U dan V. Nah, dari situlah muncul sifat yang disebut ortogonal atau tegak lurus. Nah, dua vektor U dan V dalam ruang hasil kali dalam V itu dikatakan ortogonal jika hasil kali dalamnya sama dengan 0. Nah, hal ini juga dapat kita dengan mudah lihat dari persamaan yang telah kita dapatkan sebelumnya, yaitu persamaan yang ini. Di sini, misal kita punya theta sama dengan cos inverse dari U, V, dari inner product U, V per norm U dikali norm V. Nah, jika inner product dari U dan V adalah 0, maka kita di sini punya cos inverse dari 0 per norm U kali norm V. Dan ini sama saja dengan cos inverse dari 0, yang adalah 90 derajat. Dan oleh karena itu, jika hasil dari inner product-nya adalah 0, maka vektor U dan V itu saling ortogonal. Nah, berikutnya akan dibahas mengenai komplement ortogonal. Misalkan W adalah subruang dari ruang hasil kali di dalam V. Sebuah vektor U di V itu dikatakan ortogonal pada W jika U ortogonal terhadap setiap vektor di W. Dan himpunan setiap vektor di V yang ortogonal terhadap setiap vektor di W itu disebut juga sebagai komplement ortogonal dari W pada V. Dan kita bisa notasikan sebagai berikut. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk mencari komplement ortogonal dari W. Nah, untuk mencarinya, sebelum itu kita perlu ketahui pernyataan berikut ini. Yaitu di mana jika A merupakan matriks M kali N, maka pernyataan di bawah ini benar. Yaitu ruang 0 dari A itu merupakan komplement ortogonal dari ruang baris dari A. Dan ruang 0 dari A transpose itu merupakan komplement ortogonal dari ruang kolom dari A. Nah, kalau gitu kita langsung aja masuk ke dalam contohnya. Jadi di sini kita diminta untuk menemukan basis dari komplement ortogonal dari subruang dari Rn yang dibangun oleh vektor-vektor V1, V2, V3, dan V4. Nah, di sini agar mudah, aku misalkan V merupakan subruang dari Rn yang dibangun oleh vektor-vektor V1, V2, V3, dan V4 sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa misalkan A adalah matriks yang vektor barisnya terdiri dari V1, V2, V3, dan V4. Sehingga kita dapatkan A ada sebagai berikut. Nah, di sini kita ingin mencari basis dari ortogonal komplement ortogonal dari V. Nah, jadi kita misalkan X merupakan sebuah vektor sembarang yang merupakan anggota dari
komplement ortogonal dari V. Nah, karena X bar itu ortogonal terhadap setiap vektor yang membangun V, maka kita dapatkan inner product dari V1 dengan X bar adalah 0, inner product dari V2 dengan X bar adalah 0, dan seterusnya hingga inner product dari V4 dengan X bar adalah 0. Dan di sini kita mempunyai sistem persamaan linear yang bentuk matriksnya adalah seperti ini. Nah, kita ubah bentuk perkalian matriks ini menjadi matriks lengkapnya dan kita lakukan OBE, maka dihasilkan bentuk matriks echelon barisnya, bentuk matriks echelon baris introduksinya seperti ini. Untuk proses OBE-nya kalian bisa coba sendiri. Nah, karena di sini variabel X3, X4, dan X5 dapat bernilai bebas, maka kita misalkan X3 sebagai R, X4 sebagai S, dan X5 sebagai T, di mana R, S, dan T-nya merupakan anggota bilangan real. Yang maka kita diperoleh X bar adalah R dikali min 1, min 1, 1, 0, 0, ditambah S dikali min 2, min 1, 0, 1, 0, dan ditambah T dikali min 1, min 2, 0, 0, 1. Yang berarti vektor-vektor berikut ini merupakan basis bagi komplement ortogonal bagi V. Nah, sebenarnya ini hanyalah salah satu cara dan masih ada cara yang lainnya. Tetapi cara tersebut juga sebenarnya serupa. Nah, jadi kita misalkan juga seperti yang sama, A adalah matriks yang vektor barisnya terdiri dari V1, V2, V3, dan V4. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, V yang merupakan subruang dari Rn itu dibangun oleh vektor-vektor baris dari A. Nah, ini artinya V itu adalah ruang baris dari A. Nah, kalau gitu dengan menggunakan pernyataan ini, pernyataan yang A, itu artinya kita untuk mencari komplement ortogonal dari V, kita tinggal mencari ruang nol dari A. Nah, setelah kalian cari ruang nol dari A, maka kalian akan menemukan basis bagi komplement ortogonal bagi V. Dan kalian harusnya akan mendapatkan hasil yang sama seperti ini. Jadi, kalian bisa silahkan dicoba. Nah, oke. Sekarang berikutnya, kita akan membahas mengenai basis ortonormal. Sebuah himpunan vektor dalam ruang hasil kali dalam itu disebutkan sebagai himpunan ortogonal jika setiap pasang dari vektor-vektor pada himpunan tersebut saling ortogonal. Dan sebuah himpunan ortogonal di mana setiap anggota himpunan tersebut memiliki panjang 1 itu disebut sebagai ortonormal. Nah, pada teorem 6.3.1 disebutkan bahwa jika S sebuah himpunan dari V1 sampai Vn merupakan himpunan ortogonal dari vektor tak 0 pada ruang hasil kali dalam, maka S itu bebas linear. Dan pada teorema 6.3.2 kita dapatkan bahwa jika S merupakan basis ortogonal untuk ruang hasil kali dalam V, dan jika U adalah vektor sembarang di V, maka U dapat dituliskan sebagai kombinasi linear dari V1 sampai Vn, di mana koefisiennya adalah inner product dari U dengan anggota basis yang bersesuaian dibagi norm kuadrat dari anggota basis tersebut. Akan tetapi, jika S merupakan basis ortonormal, maka U dapat dituliskan sebagai kombinasi linear dari
V1 sampai V. Dari V2 sampai Vn, maksudnya dapat dituliskan sebagai kombinasi linear dari V1 sampai Vn, di mana koefisiennya adalah inner product dari U dengan V1. Nah, teorema 6.3.2 ini akan berhubungan dengan apa yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu mengenai proyeksi ortogonal. Nah, pada teorema 6.3.3 disebutkan bahwa jika W merupakan ruang berdimensi hingga dari ruang hasil kali dalam V, maka setiap vektor U di V dapat diekspresikan sebagai W1 tambah W2, di mana W1-nya merupakan anggota W dan W2-nya merupakan anggota komplement ortogonal dari W. Nah, karena W1 itu berada di W, maka dan W merupakan subruang dari V, maka W1 dapat dinotasikan sebagai proyeksi dari U terhadap W, dan W2 dapat dinotasikan sebagai proyeksi dari U terhadap komplement ortogonal W. Sehingga U sama dengan proyeksi U pada W ditambah U dikurang proyeksi U pada W, di mana ini merupakan proyeksi dari U pada komplement ortogonal dari W. Nah, vektor proyeksi dari U terhadap W itu bisa juga kita sebutkan sebagai proyeksi ortogonal dari U terhadap W. Nah, pada teorem 6.3.4, kalau kalian perhatikan, teorem 6.3.4 ini memiliki kemiripan dengan teorema 6.3.2, di mana jika V1 sampai VR merupakan basis ortogonal dari W dan U merupakan vektor sembarang di V, maka proyeksi ortogonal dari U pada W dapat dituliskan sebagai kombinasi linear dari V1 sampai VR, di mana koefisiennya sama seperti pada teorema 6.3.2 ini. Dan juga yang B, jika V1 sampai VR merupakan basis ortonormal, maka proyeksi ortogonal dari U pada W dapat dituliskan dari kombinasi linear dari V1 sampai VR, di mana koefisiennya merupakan inner product dari U dengan anggota basis yang bersesuaian. Nah, biar nggak bingung, kita langsung aja masuk ke contohnya untuk mencari proyeksi ortogonal dari U pada W dan proyeksi ortogonal dari U pada komplement ortogonal W. Nah, di sini misalkan R3 itu memiliki dot product, dan misalkan W merupakan subruang yang dibangun oleh vektor-vektor ortonormal, yaitu V1 0, 1, 0, dan V2 min 4/5, 0, 3/5. Nah, di sini kita diminta untuk mencari proyeksi ortogonal dari U pada W dan proyeksi U pada komplement ortogonal W. Nah, di sini perhatikan bahwa berdasarkan teorema 6.3.4 ini, proyeksi ortogonal U pada W dapat kita cari melalui kombinasi linear pada dari basis ortonormalnya, di mana di sini pada kasus ini adalah V1 dan V2. Nah, kalau gitu perhatikan kalau proyeksi ortogonal dari U pada W itu dalam kasus ini adalah U, karena inner product-nya merupakan inner product Euclidean, maka U dot V1 dikalikan V1 ditambah U dot V2 dikalikan dengan V2. Dan
akan ditemukan hasilnya adalah 4/25, 1, min 3/25. Dan sedangkan untuk mencari proyeksi ortogonal dari U, maksudnya untuk mencari proyeksi dari U terhadap komplement ortogonal dari W, maka kita hanya perlu untuk mengurangkan U, vektor U dengan proyeksi ortogonal dari U terhadap W. Dan didapatkan hasilnya adalah 21/25, 0,28/25. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, hasil kali dalam dari proyeksi U terhadap komplement ortogonal W dengan V1 dan V2 itu adalah 0. Yang artinya proyeksi U pada komplement ortogonal W itu ortogonal terhadap V1 dan V2. Nah, ini disebabkan karena V1 dan V2 itu membangun W, dan sehingga V1 dan V2 juga termasuk anggota dari W. Oleh karena itu, proyeksi U pada komplement ortogonal W menjadi tegak lurus juga terhadap V1 dan V2. Nah, sekian untuk materi Almat pada video kali ini. Terima kasih.